Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat di hari ini. Dan kali ini kita akan mereview sebuah produk ya. Nah, produknya ini kalau biasa kita HT apa ini, tapi ini beda. Ini produk dari teman kita ya. Dan ini sudah dipasarkan juga di online. Jadi buat teman-teman nanti yang mau cari bisa ya. Ini adalah bracket. Nah, produknya adalah sebuah bracket antena meteran tukang ya. Antena meteran tukang. Jadi bracketnya saja ya. Jadi nanti tinggal Anda cari meterannya, Anda potong-potong dan Anda beli bracketnya. Ini sudah pasti rapi ya teman-teman. Nah, ini dari 3D PKY atau 3D 3D Papa Kilo Yengki ya. Dari Palangkaraya. Jadi singkatannya 3D PKY ini, seperti ini tulisannya ya. Oke. Nah, nanti linknya akan saya tampilkan di deskripsi. Nah, apa aja yang kita dapat kalau kita beli sebuah bracket antena meteran tukang. Nah, nanti kalau Anda sudah pesan bracketnya, jangan lupa Anda siapkan boomnya. Bisa dipotong-potong seperti ini, yang seperti saya ya. Ini saya potong-potong, saya jadikan 5 buah seperti biasa yang saya tampilkan selalu ya. Jadi nanti kita masukin di tas GoPro yang kecil ini ya. Kita masukin semua di sini, udah masuk. Saya biasanya masukin semua ini dengan antena dengan radio 2 biji masuk di sini. Luar biasa bukan? Antena bisa masuk sini sama radionya 2. Jadi antenanya sangat praktis buat Anda yang pingin membeli bracket meteran tukang di 3D PKY ya. Nah, kalau nanti Anda bikin meteran tukang, saya sarankan sih kayak begini, kayak saya ya. Jadi kita nanti bikin untuk boomnya ya. Boomnya itu dipisah-pisah gitu ya. Dipisah-pisah. Nah, ini sebentar, ini yang mana ya? Saya aja lupa, bingung yang boomnya yang mana. Oke, jadi nanti gini. Nah, jadi ini kita udah tandain ya, udah ketika di chat itu kan ini kita gosok aja, kita gosok untuk boomnya sampai pipa peralonnya itu putih ya. Terus kita pasang bracket-bracketnya itu dengan antenanya, kita pasang, kita konekin antar boomnya semuanya kita konekin gitu ya. Nah, kita tandai. Kemudian setelah kita susun semuanya, kita pasang, kita matkan. Setelah kita matkan sudah oke, baru kita cat. Tapi kondisi bracket kepasang ya teman-teman. Nah, ketika catnya kering kan bracketnya itu yang tidak kecat dia akan ada putih ya, putih seperti ini. Inilah tandanya posisi bracket kita yang sesuai. Nanti ketika kita masang antena, kita ikutin aja yang warna putih yang nggak kecat ini untuk bracket yang kita pakai, kita pasang ya sesuai sebelum dicat tadi. Nah, itu teman-teman caranya supaya Anda nggak perlu lagi pusing-pusing ngasih tanda. Jadi karena catnya pada saat bracketnya nempel di boomnya. Nah, satu lagi pesannya, kalau Anda sudah selesai QSO, sebaiknya Anda taruh aja antena di tempat yang dingin. Kalau tidak, kalau posisi panas, Anda copot bracketnya ini dari boomnya supaya awet, karena ini adalah 3D printing. Beda dengan yang kita pakai klem-klem pipa PPR itu memang sudah cetakan ya. Kalau 3D printing itu layar per layar. Jadi sebaiknya Anda simpan di tempat dingin atau diteduhkan, atau misalnya kalau panas banget cuacanya, cabut aja. Nah, karena kasus saya itu waktu itu adalah ketika cuaca panas banget, saya taruh dalam mobil, posisi terpasang bracketnya, dan di mobil itu kan saking panasnya di parkiran,
Nah, itu bracketnya bisa melengkung karena ini adalah layer per layer, bukan cetakan. Cetakan padat kalau cetakan, jadi nggak berubah ya. Oke teman-teman, sebelum kita review dari dekat bracketnya seperti apa, kita minum jahe dulu. Kali ini jahe ya, kita minum jahe supaya seger. Kopi terus, ganti suasana, jahe, susu jahe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, segar. Kita langsung aja review dari dekat bracket dari 3D PKY. Nah, dari Kalimantan, Palangkaraya, Master Yudi. Nanti kita tampilkan linknya di deskripsi untuk Anda mencari bracketnya. Oke, kita review dari dekat. Ini dia bracket yang kita dapatkan dari 3D PKY ya. Nah, ini dari Om Yudi yang Om Yudi yang membuatnya, itu dari Palangkaraya. Oke. Nah, ini apa saja bracket yang akan kita dapatkan kalau kita beli di online ya. Nanti mungkin bisa beli satu-satu, tapi bisa beli paket ya. Anda bisa beli paket, mungkin kalau paket itu kan lengkap ya untuk semuanya. Oke teman-teman, jadi kalau kita beli paket itu nanti isinya ada, nah ini bracket ini untuk direktor ya, bisa direktor, bisa reflektor, bisa juga direktor sama reflektor lah ini ya untuk yang Anda pakai bracket yang ini. Kemudian nanti Anda juga dapat di sini bracket drivennya ya. Bracket drivennya seperti ini, ada dua ya. Driven itu kan ada dua, VHF dan UHF, karena ini adalah rancangan untuk antena crossband ya, meteran tukang crossband, jadi vertikal, horizon ataupun cross VHF UHF ya, seperti itu. Kemudian Anda juga nanti dapat holder HP ya. Holder AP ini fungsinya untuk apa? Fungsinya holder AP ini fungsinya adalah untuk nempatin HP kita di boom ya, di boom. Kalau kita taruh di boom seperti ini, maka nanti HP kita taruh sini supaya bisa kita arahkan antena sesuai dengan arah satelitnya, di mana kita pakai aplikasi nanti ya. Nah, kemudian kita juga dapat skun. Skun ini nanti adalah untuk kabel koaksnya kita bagi dua, positif dan negatif, kita solder ya. Kemudian dapat baut. Ini bautnya beda dengan baut yang biasa yang dipakai di direktor ataupun reflektor ya. Jadi bautnya seperti ini ya teman-teman, bautnya seperti ini. Nanti dibaut di sini. Nah, kemudian nanti Anda silakan aja nanti beli konektor juga. Kalau Anda beli konektor yang seperti ini, nanti terserah ya mau seperti ini atau seperti apa ya. Kemudian di 3D PKY juga itu ada gambarannya, seperti antenanya itu mungkin UHF-nya 4 elemen, kemudian VHF-nya 2 elemen. Tapi kalau Anda ngikutin di YouTube saya boleh juga ya, karena skema di YouTube saya sudah ada yang antena meteran tukang terbaru yang saya kalibrasi dan saya setting mulai dari bikin sampai jadi ya teman-teman. Anda bisa ikutin di situ. Kemudian kita dapat apa lagi? Kita dapat holder untuk HT. Tadi holder untuk HP, sekarang untuk HT. Nah, holder untuk HT ini bisa HT apa aja ya. Nanti HT apa aja? HT ya mungkin ini Tit Radio bisa ya. Kemudian nanti misalnya Wercom itu bracketnya agak besar ya. Apa bracketnya? Belakangnya agak besar ininya. Apakah masuk? Kita coba aja. Katanya Om Yudi kemarin kan sudah dicoba, dites, dibesarin. Oh, masuk teman-teman. Jadi untuk Wercom aja masuk, nggak ada masalah. Jadi semua tipe HT ini pasti akan masuk, karena kalau Wercom udah masuk ada space seperti ini, maka untuk semua tipe HT itu bisa masuk di sini ya.
Jadi ini bracketnya sudah oke ya. Dan nanti kalau Anda beli, tinggal Anda kalau mau misalnya elemennya lebih ya. Ini kan yang saya pesan itu ya, ada 3 elemen ya, 3 elemen VHF ya, 3 elemen VHF, 4 elemen UHF dan 3 elemen VHF. Nah ini bracketnya diberikan Om Yudi seperti ini ya, jadi 3 elemen UHF dan 3 elemen VHF. Oke, tapi ini saya nggak pakai semua ya, saya nggak pakai semua. Jadi saya hanya pakai nanti ada karena kemarin sudah saya tes yang 3 elemen, kayaknya kalau saya bawa agak butuh space yang banyak ya. Jadi tempat GoPro yang saya beli ini nanti tidak akan cukup ya, tidak akan cukup kalau saya pakai yang 3 elemen VHF kemudian 4 elemen UHF. Karena 3 elemen VHF itu butuh boom yang cukup panjang ya, 1 meter lebih, sehingga ketika saya potong-potong itu tidak akan masuk di tas GoPro ini, tidak akan masuk di sini kan, kelebihan ya. Makanya saya coba buat hanya menjadi 3 elemen UHF dan 2 elemen VHF. Itu aja udah cukup teman-teman ya, itu udah cukup. Kita bisa berkomunikasi. Nah, saya akan berikan contoh untuk elemen-elemen yang sudah kita buat ya. Nah, ini misalnya saya punya elemen reflektor ya. Ini reflektor dari UHF. Nah, caranya adalah kita buka dulu untuk ininya ya, bracket yang sudah kita pesan ini, kita buka, kemudian kita pasangkan pas di tengahnya. Lubang ini ada lubangnya ya teman-teman, untuk lubang bautnya udah pas. Kemudian ini kita paskan juga posisinya. Kalau enggak ya, ini kita sudah lubang seperti itu, kita masukin aja dulu ya, supaya enggak lari-lari. Masukin aja dulu seperti ini, kita masukin karena ini masih baru ya, masih seret juga ya. Oke, kita coba dulu ya, kita coba dulu putar. Ntar ini bautnya juga obengnya juga udah melewat ini teman-teman. Karena kecil saya nggak bawa obeng yang dari rumah ya, tapi ya nggak apa-apa lah, bisa ya, kita coba aja dulu. Nah ini kita udah tembusin ya teman, udah tembusin, kita masukin saja seperti ini. Nah ini kan udah masuk ya, udah masuk seperti itu. Nah baru kita paskan di yang bawahnya ya, kita paskan rasa-rasa aja, dia nggak geser-geser. Nah ini baru kita kencengkan, kita kencengkan sampai kencang ya, sampai kencang kita coba. Nah oke, seperti ini teman-teman. Nah ini salah, kebalik ya, ini harusnya di sana. Oke, kita balik lagi ya, jangan keliru teman-teman, karena ini udah presisi dibuat. Jadi kalau posisi salah itu bentuknya nggak bagus. Nah ini di sini ini. Nah di sini, nah jadi rapi ya, ini rapi, rata, ini sama ini rata. Tadi ini agak naik di sini, jadi salah pasangnya. Nah setelah kita kencangkan, nah nanti kita lihat aja. Kalau ini misalnya masih bergerak, nah seperti ini ya, ini masih bergerak teman-teman ya. Itu biasa saya kasih lem kertas, bukan lem kertas, saya kasih isolasi kertas supaya dia tidak licin ya, kan meteran tukang itu ada yang licin ya. Nah caranya adalah kita kasih isolasi kertas. Nah sini seperti ini, isolasi kertas. Saya isolasi kertas dulu di sini juga, supaya dia tidak lari-lari, tidak goyang-goyang ini ya, tidak goyang-goyang. Nah seperti itu. Kemudian untuk yang drive-nya, ini untuk drive ya teman-teman, sekali lagi drive. Kita ukur baik-baik untuk drive-nya. Itu nanti ketika
saya sampaikan di video YouTube saya itu ya, yang untuk pembuatan itu. Ini kita misalnya kita pasang ya, masukkan seperti ini. Anda harus perhatikan baik-baik bahwa ukurannya nanti itu adalah ya, ukurannya itu nanti adalah dari ujung sini sampai ujung sini. Yaitu itu ukurannya panjangnya. Dan spasinya ya udah kita ikutin aja spasinya dari bracket ini. Ya, bracket ini kita ikutin aja spasi dari bracket ini ya. Seperti itu teman-teman. Karena ini bracketnya udah sesuai dengan spasi yang saya buat di YouTube sama ya. Jadi nggak perlu lagi Anda khawatir, bracketnya sama. Nah, jadi ketika Anda beli bracket ini, ikutin aja skema di YouTube saya. Tinggal kalau memang Anda pingin ngeset, ya di set aja. Misalnya kurang panjang atau misalnya frekuensinya terlalu rendah, saya pingin naik, ya berarti dipotong ya teman-teman, dipotong. Yang penting jangan frekuensinya ketinggian. Kalau ketinggian berarti kurang panjang gitu ya. Tapi kalau kependekan, frekuensinya kerendahan, kita mau naik itu masih mending, jadi kita bisa potong. Tapi kalau frekuensi sudah terlalu tinggi, kita mau turunin nggak bisa teman-teman. Jadi ini dia kependekan. Caranya nih, ada satu solusi caranya ya. Kalau misalnya kita ngeset ternyata kok frekuensinya ketinggian, tapi maksudnya tingginya nggak terlalu jauh ya, bisa teman-teman. Caranya adalah kabel koaksial ini kita panjangin ya. Misalnya ini koaksialnya sekarang sekitar 80 cm atau sekitar 70 cm, kita panjangin jadi 1 meter. Nanti akan ada perubahan di sini ya, SWR-nya akan berubah. Sekali lagi, antena ini bisa di-matchkan berdasarkan koax, bisa di-matchkan berdasarkan elemen. Jadi kalau Anda setting sebaiknya dengan elemen dulu yang panjang, baru kita atur, kita pendek-pendekin. Jangan dipaskan. Misalnya skema saya untuk drivernya itu sekitar 28 cm. Anda panjangin aja teman-teman, nggak apa-apa. Anda panjangin itu jadi 29 atau 30. Ketika Anda ukur SWR-nya, ini yang punya SWR ya teman-teman, yang punya SWR, Anda ketika ukur SWR-nya, dia pasti akan terlalu rendah frekuensinya. Ini Anda potong kiri, kanan, sampai dia naik. Tapi kalau Anda tidak punya SWR, maka dipaskan benar dengan sesuai skema. Ya, insya Allah itu selisihnya juga nggak terlalu jauh ya. Kabelnya juga disesuaikan skema. Jadi ukuran kabel panjangnya itu nanti dari sini ya teman-teman, ingat ya, ujung sini sampai ujung sini diukur. Itu yang saya sebutkan skemanya saya di cara pembuatan meteran tukang itu. Misalnya VHF panjangnya berapa ya, dari sini sampai sini. Jadi sebelum Anda kupas, hitung baik-baik dari sini sampai sini. Ya, jadi ini sudah dikupas ya. Jangan sampai nanti ketika dikupas jadi tambah pendek gitu ya teman-teman. Nah, itu. Makanya saya sarankan kalau dia tambah pendek, ininya yang dipanjangin. Ininya dipanjangin. Tapi kalau Anda nggak punya SWR, nggak punya alat ukur, harus hati-hati. Harus benar-benar dibenerin ukurannya. Tapi kalau sudah benar ukurannya, insya Allah itu akan bagus ya. Jadi buat teman-teman yang nggak punya alat ukur, buatlah itu secara pelan-pelan, sabar aja, nggak usah buru-buru, nanti pasti hasilnya oke. Oke teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi itu penjelasan saya. Nanti untuk link ada di deskripsi, nanti saya tampilkan untuk link pembeliannya untuk bracket-bracket ini. Dan untuk skema antena yang saya buat meteran tukang itu juga akan saya tampilkan di link deskripsi, cara buatnya sampai pengesetannya. Nah, ini contoh holdernya kalau kita sudah pasang ya HP-nya di sini ya. Oke, jadi ini HP-nya ya standar-standar situ aja. Jadi kalau yang tebel banget kayaknya sih ini nggak tahu ya kalau yang tebal banget ya. Karena saya punya HP yang tebel juga, yang Sony itu yang tebel ya, yang compact itu kan tebel ya, karena saking kecilnya dia tebel. Mungkin bisa juga ya, bisa juga kayaknya sih. Ini bracketnya bisa juga. Oke, nice teman-teman. Jadi itu dia penjelasan saya dan review kita untuk bracket meteran tukang ini. Sekali lagi, ini udah saya coba
oke banget ya, presisi sekali. Jadi kalau kita lihat tuh rapi gitu ya, meteran kita tuh rapi bentuknya. Jadi nanti ini ya untuk apa namanya tokonya ini. Oke, nanti akan saya tampilkan di link deskripsi. Sekian aja dari saya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan untuk bagaimana bracket ini kita gunakan, kemudian bagaimana apa namanya kita caranya ngemetkan, kalau kependekan gimana, kepanjangan gimana. Nah, satu sebelum saya closing ya, itu yang saya sebutkan tadi, kalau Anda itu pakai boom sebelum dicat, ini tempelkan dulu bracketnya. Nah, tempelkan seperti ini bracketnya ya, ditempelkan misalnya gini ya. Nah, jadi ini kan silang kan, ini cross, namanya cross kan seperti itu, silang. Nah, ini posisi elemennya nempel di sini juga nih, elemennya di sini. Jadi ini bisa ngatur posisinya supaya nggak tabrakan. Nah, setelah itu baru kita cat, kita pilok ya, kita pilok. Setelah selesai dipilok, baru kita buka, kita tandain apakah di sini elemennya apa, di sini elemennya apa. Jadi ketika kita nanti mau menempatkan posisi elemen itu, sudah tidak khawatir lagi posisinya meleset pas di tempat yang tidak kena cat ini. Itu cara yang efektif buat Anda menentukan posisi antena Anda, elemen Anda ya. Kemudian sekali lagi saya kasih tahu caranya untuk supaya tidak meleset-meleset juga. Boomnya ini tidak lari-lari kiri kanan ya. Itu ditandai teman-teman nih. Saya sudah kasih tanda seperti ini. Jadi ini harus yang lurus ini kena yang lurus, dan yang 3 ini kena yang 3. Jadi nanti ada juga yang 2 kena yang 2 gitu teman-teman ya. Itu caranya. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan Anda dalam membuat sebuah antena meteran tukang, sehingga nanti hasilnya rapi dan presisi, enggak lari-lari semuanya. Kalau dipasang dibongkar, dipasang dibongkar, tetap sama. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai bracket ya, bracket meteran tukang. Jadi buat teman-teman yang nanti membutuhkan bracket meteran tukang, ini seperti ini jadinya. Ini rapi banget ya teman, lurus ya, nggak kayak punya saya tuh, karena saya botnya di tengah, dia naik ya, jadi kayak huruf V gitu ya. Tapi kalau ini dia lurus teman-teman, lurus. Ini dia lurus. Jadi rapi ya. Jadi ini suatu solusi buat Anda yang nanti mau bikin meteran tukang, bracketnya sudah ada yang jual. Dan ini tidak mahal teman-teman, tidak mahal, karena satu set itu kurang lebih berapa kemarin saya lihat ya di webnya itu 150 ya, nggak terlalu mahal. Artinya daripada kita bikin sendiri, kita beli ya, ini sudah lengkap. Sudah tinggal pasang, tinggal cari meterannya, dan cara-caranya udah saya kasih tahu tadi ya, caranya untuk buat antena. Nanti saya tampilkan lagi di link deskripsi ya. Oke, sekian dari saya, Hengki Charlie itu Hengki Dasulu. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, bye bye.